Losing time, I'm fading fast. Mesin V4 sudah dituruti. Fabio Quartararo ultimatum Yamaha lagi. Kesabaran pembalap andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tampaknya sudah di ujung tanduk. Menjelang bursa transfer besar-besaran tahun depan, El Diablo kembali melayangkan ultimatum keras kepada Yamaha. Padahal 2 tahun lalu, Quartararo berhasil dipertahankan Yamaha dengan janji manis pengembangan motor yang masif. Yamaha bahkan menjanjikan peralihan drastis dari mesin inline-4 ke konfigurasi V4 yang dipercaya lebih powerful. Namun upgrade besar ini ternyata belum memuaskan Fabio Quartararo. Salah satu poin penting dalam drama perpanjangan kontrak 2 tahun lalu adalah janji Yamaha untuk mengembangkan mesin V4 demi meningkatkan daya saing motor di trek lurus. Mesin V4 pun sudah diuji coba melalui pembalap wildcard dan sudah dijajal langsung oleh Quartararo dalam tes. Sayangnya impresi pertama Quartararo terhadap mesin V4 itu jauh dari kata positif. Yamaha memang bekerja keras dengan mesin V4, tapi tujuan utamaku adalah berjuang agar bisa menang, naik podium, dan gelar juara, kata Quartararo, dikutip dari Crash.net. Kalau aku tidak punya motor yang bisa membawaku meraihnya, tentu saja aku akan pindah, lanjutnya. Musim ini Quartararo memang berhasil mencetak banyak pole position dan hanya kalah dari Marc Marquez. Namun ia masih sering keteteran di balapan utama. Motornya saat ini terbukti masih kalah dan tak berdaya saat harus melahap trek lurusan. Makanya Yamaha sampai mengembangkan V4 untuk bisa keluar dari masalah itu. Tapi Quartararo sepertinya tak mau lagi menunggu. Quartararo bahkan sudah memberi sinyal bahwa ia sudah mulai ancang-ancang untuk sebuah keputusan besar mengenai masa depannya di Yamaha. Ia hanya memberikan waktu yang sangat singkat bagi Yamaha untuk membuktikan potensi mereka. Menurutku ini bagus dengan memberi Yamaha waktu sebulan untuk memperlihatkan potensinya, kemudian mengambil keputusan dengan cepat, kata El Diablo. Juara dunia MotoGP 2021 ini merasa bahwa di MotoGP saat ini, keputusan harus diambil sangat cepat. Ia menargetkan tes pramusim 2026 sebagai titik krusial penentu. Kami akan melihat bagaimana kami bisa meningkatkannya. Dan menurutku titik krusialnya adalah tes Valencia dan tes Sepang pada Februari 2026, tukasnya. Jika Yamaha tidak mampu menunjukkan peningkatan signifikan pada motor V4 mereka di tes pramusim tersebut, besar kemungkinan El Diablo akan benar-benar mencari tim lain di musim 2027. Yamaha menggunakan mesin baru sejak GP Misano pada September lalu. Namun, YZR M1 versi V4 itu tidak terlalu signifikan memberikan perubahan. Digunakan oleh pembalap wildcard untuk kedua kalinya di MotoGP 2025, motor bermesin baru itu masih tertinggal kecepatannya ketika dibandingkan mesin inline 4 yang sebelumnya juga mesin V4 dari para rivalnya. Ridernya Augusto Fernandez menyatakan motor tersebut perlu hal yang berbeda setelah ia merasakan hal yang sulit ketika di GP Malaysia. Fernandez terpaut plus 25,412 detik dari pemenang di sprint dan plus 47,600 detik di Grand Prix. Di Misano, selisihnya masing-masing adalah plus 27,893 detik dan 61,504 detik. Defisit dari pembalap Yamaha paling lambat yang menggunakan mesin inline adalah plus 7,7 detik Alex Rins di sprint 10 putaran dan 21,9 detik Jack Miller di Grand Prix 2 putaran. Dilihat dari data, mesin V4 tersebut masih belum mencapai potensi maksimalnya. Masih tetap berada di posisi terbawah grafik top speed, mencatatkan kecepatan terbaik 329,2 km per jam, dibandingkan dengan 341,7 km per jam milik Pedro Acosta dari KTM. Top speed tertinggi pembalap inline 4 Yamaha berkisar antara 333,3 km per jam Fabio Quartararo dan 336,4 km per jam Jack Miller. Akhir pekan yang sulit bagi kami, kata Fernandez. Kami memulai akhir pekan lebih buruk daripada finish di Misano. Jadi rasanya kami harus mulai lagi menemukan apa yang kami butuhkan untuk menemukan kembali dasar balapan. Hal positifnya adalah dengan semua upaya yang telah kami lakukan, kami sekarang berada di titik yang sama dengan finish di Misano, ungkapnya seperti dilansir Crash.net.
Ia merasakan kesulitan di titik yang sama, dan setelah menganalisis semua data sepanjang akhir pekan oleh teman di timnya, ditemukan masalah yang sama di Misano. Kami bisa bilang sisi positifnya hanya ini, karena kami punya arah yang jelas untuk diikuti, setidaknya untuk tes berikutnya dan balapan berikutnya di Valencia. Tapi kami butuh komponen, kami butuh sesuatu yang lain, karena kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan dengan apa yang kami punya dari segi penyetelan. Jadi setidaknya kami punya arah untuk diambil. Tapi kami butuh para insinyur sekarang untuk mengerjakan hal-hal baru dan mengikuti arahan ini. Setelah kualifikasi di posisi ke-23 alias yang terakhir, Fernandes menghabiskan sebagian besar balapan dengan bersaing ketat dengan pembalap penguji Ducati Michel Lepiro yang menyalipnya di lap-lap terakhir. Dijadwalkan, pembalap penguji Yamaha akan tampil sebagai wildcard pada balap penutup musim balap 2025 di Valencia dan melanjutkan tes pasca musim. Proyek mesin baru Yamaha V4 kembali menemui jalan terjal di MotoGP Malaysia 2025. Setelah debut mengecewakan di Misano, hasil uji coba kedua di Sepang tak banyak menunjukkan kemajuan berarti bagi tim pabrikan asal Jepang tersebut. Yamaha kembali menghadapi kenyataan pahit dalam pengembangan mesin prototipe V4 mereka. Setelah debut di Misano pada September lalu, motor uji yang dikendarai oleh Augusto Fernandes kembali tampil di bawah ekspektasi pada penampilan keduanya di Sepang, Malaysia. Pebalap pemuji Yamaha itu hanya mampu finish ke-23 dan terakhir di kualifikasi, lalu tertinggal jauh di sprint maupun balapan utama. Fernandes finish dengan selisih plus 25,4 detik di sprint dan plus 47 detik di race utama. Meski sedikit membaik dibanding Misano, jaraknya dari grup depan masih terlalu besar. Akhir pekan yang sulit bagi kami, kata Fernandes. Kami memulai balapan bahkan lebih buruk dibanding Misano, jadi rasanya seperti harus mengulang dari nol untuk menemukan setelan dasar motor lagi. Yamaha memang menunjukkan progres kecil, tapi perbedaan performa dengan motor pabrikan lain masih mencolok. Di catatan kecepatan tertinggi, V4 Yamaha hanya mencapai 329,2 km per jam, jauh tertinggal dari KTM milik Pedro Acosta yang mencatat 341,7 km per jam. Bahkan motor inline 4 Yamaha standar seperti Fabio Quartararo dan Jack Miller masih unggul dengan kecepatan 333 hingga 336 km per jam. Kami mengalami masalah yang sama seperti di Misano, lanjut Fernandes. Sisi positifnya, setidaknya kami tahu arah pengembangan berikutnya untuk tes di Valencia. Tapi kami benar-benar butuh sesuatu yang baru. Kami sudah mencapai batas dengan paket yang ada sekarang. Fernandes mengaku Yamaha perlu segera menghadirkan komponen baru untuk mempercepat proses adaptasi motor Yamaha V4. Kami sudah mencoba segalanya dengan setelan yang ada tapi hasilnya tetap sama. Sekarang waktunya bagi para insinyur untuk membawa solusi baru dan meneruskan arah ini, tegasnya. Meski finish di posisi ke-23, Fernandes menyebut pengalaman di Sepang tetap berharga untuk data pengembangan jangka panjang. Skuad berlogo Garputala ini berencana kembali menurunkan motor Yamaha V4 sebagai wildcard di seri penutup musim GP Valencia